Duar, nggak banyak bacot. UMP DKI Jakarta akhirnya naik. Usaha keras PJ Heru demi buruh dan atas persetujuan pengusaha, nggak kayak Anies asal tubruk undang-undang. Rapat sidang Dewan Pengupahan tanggal 22 November 2022 kemarin ya yang mengusulkan sebesar 5,6% ya 5,6% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp4.900.798. Diputuskan dari teman-teman Dewan Pengupahan Kadin DKI Jakarta sudah menghubungi saya, Bu, ini disonding dengan angka 5,6%. Tidak, kami dengan angka 5,1 karena keputusan kami bukan karena Permenaker. Karena Permenaker sendiri masih kita harapkan ada uji materi, Mbak. Tetapi kami hanya menghitung berdasarkan data dari teman-teman asosiasi, kemudian dari Dewan Pengupahan, kemudian Dewan Pakar. Dan inilah yang keluar angka tersebut dan kita berharap bahwa angka ini akan menjadi angka acuan kenaikan dan diterima oleh semua pihak. Saya mikirnya ke depan aja deh, yang 2023 dulu. Oke. Keputusan kemarin petun. Oh, jadi pakai yang dari petun itu Pak? Yang ya kalau kan nanti mungkin ada gugat, tadi mintanya ada gugatan kembali. Ya saya nggak tahu aturan itu ya, tetapi itu sudah kita bahas juga, saya minta dengan Pak Andi yang mana terbaik. Sejumlah provinsi telah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP 2023. UMP tersebut ditetapkan melalui formula baru yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 18 tahun 2022. Berdasarkan belai tersebut, batas akhir penetapan UMP adalah Senin 28 November pukul 23.59 WIB. Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja telah memperpanjang batas waktu penetapan UMP dan juga upah minimum kabupaten kota (UMK) dari ketentuan sebelumnya. Perpanjangan penetapan UMP 2023 tersebut untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan dalam menghitung upah minimum 2023. Untuk penetapan UMP dan UMK kali ini mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022, yaitu maksimal 10% dari UMP 2022. Dari pantauan kumparan sejauh ini sudah ada 20 provinsi yang menetapkan UMP mereka. Untuk DKI Jakarta masih terbilang paling tinggi, 5%. Melansir dari laman resmi kumparan dari 20 provinsi tersebut, DKI menempati posisi puncak sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, yaitu 4,9 juta rupiah. Ini semua tentu ada prosesnya, ada aturannya, jadi tidak bisa sembarangan menubruk aturan seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Hanya demi mendulang suara dari para buruh, undang-undang dipaksakan seenak jidatnya, ditabrak dengan dalih keberpihakan rakyat kecil. Halah, bullshit. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah memang sudahlah tepat. Kapan waktunya naik, kapan UMP ini harus direvisi kembali. Heru tahu itu, dan dia mengikuti konstitusi. Jika saatnya naik, ya naik. Sabar gitu loh. Jangan hanya demi mendulang suara, rela membangkang dan menabrak aturan perundang-undangan dari pemerintah. Harusnya Anies sebagai seorang gubernur tahu itu dan memberikan pengarahan yang baik kepada para buruh, bukan malah memprovokasi para buruh untuk memusuhi pemerintah pusat. Penetapan UMP harus menilik pertimbangan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Kemudian formulasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, bukan dengan cara seenaknya penetapan UMP-nya sendiri. Tapi itulah cara kerja Anies, ingin membuat kegaduhan dan membuat citra pemerintah pusat turun dengan cara mengadu domba buruh dan pemerintah. Dan itu berhasil. Meskipun UMP DKI Jakarta sudah naik, Heru Budi masih saja didesak untuk segera merevisi kembali keputusannya soal kenaikan UMP DKI 2023. Desakan ini disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said Iqbal yang mewakili pihak pekerja sendiri mengusulkan kenaikan UMP DKI harus mencapai 10,55% atau setara 5,1 juta rupiah. Gila. Said Iqbal khawatir rendahnya angka kenaikan UMP 2023 di DKI berdampak pada daerah-daerah lain, sebab selama ini Jakarta selalu menjadi parameter dalam setiap pengambilan kebijakan.
Padahal dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziah Rabu 16 November disebutkan bahwa UMP 2023 akan mengalami kenaikan sebesar kurang dari 10% sebagaimana bunyi pasal 7. Direktur Pengupahan Kemenaker Dinas Titus Jogastwitani menjelaskan alasan kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10%. Menurutnya, kenaikan tersebut justru akan menimbulkan dampak yang buruk. Dikhawatirkan tidak dapat menjaga kelangsungan pekerja dan pengusaha. Apabila kenaikan UMP 2023 di atas 2 digit atau lebih dari 10%, hal itu justru bisa berpotensi mengakibatkan perekonomian tidak berjalan normal. Dalam kondisi seperti itu, pengusaha akan mengalami kesulitan untuk membayarkan upah minimum sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha. Jadi, bagaimana menurut Anda? Orang DPR RI yang ngakak saat Kepala BMKG berlindung di bawah meja ternyata orang Nasdem, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Basarnas memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Ini lihat ini. Harus ikut Kepala BMKG. Iya, Kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Iya. Mohon izin sebentar ya. Bapak. Ya. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu, dibagi. Yang sebelah sana pintu sana, sebelah sana ada pintu sana. Lain lagi Bu, satu pintu saja. Oh, saya pikir ada. Berarti hanya sebetulnya sebaiknya 2, tapi oke. Ya. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Yeah. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia Robert Rau menjadi orang yang menertawakan Kepala BMKG saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa, Robert menjadi orang yang terus berbicara dan tidak mau mengikuti arahan dari Kepala BMKG, yaitu Ibu Dwi Korah. Ternyata ketika diselidiki, partainya ya kita tahulah partainya dari partai bermasalah, partai yang mendukung Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Partai Nasdem? Sudah dikasih tahu edukasi, malah cengengesan dan ketawa-tawa sampai nggak berhenti. Sayangnya orang seperti ini ada di kursi DPR. Kita tahu kalau BNPB melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Tawa karena Ibu Dwi Korah, Kepala BMKG, berlindung di bawah meja di Cianjur, sedang banyak orang yang menangis ketakutan dan bahkan banyak yang meninggal pula. Tapi orang Nasdem ini ternyata malah ketawa-tawa karena dia menganggap apa yang dilakukan oleh Kepala BMKG adalah hal yang lucu. Anggota yang terhormat kok malah kelihatannya nggak terhormat sama sekali ya. Yang Pusat bikin gempa saya tercatat penasaran berada adalah di kenapa darat orang 10 ini bisa km dipilih. barat daya Kabupaten Cianjur, bahwa kita Provinsi nggak Jawa boleh jadi orang yang golput alias golongan putih, yang tidak memilih siapapun di pilkada atau pilpres. Kita harus belajar kalau golput ya orang-orang seperti inilah yang akan menjadi pemenangnya dan dipilih oleh segelintir orang yang berhasil digoda. Anda bisa menemukan banyak videonya di media sosial. Lama-lama DPR RI ini adalah tempat yang diisi oleh lansia-lansia yang tak paham mengenai edukasi. Ngeri banget sih ini orang karena kalau ada gempa malah diketawain. Yang lebih jauh lagi Kepala BMKG dijadikan bahan guyonan. Coba deh kalau saudaranya yang jadi korban gempa masih bisa ketawa nggak tuh orang? Ternyata orang ini adalah politikus yang menjabat sebagai anggota DPR selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024. Dia untuk periode kedua DPR adalah kader Partai Nasdem. Orang ini pernah menjadi anggota PP tahun 83 sampai 85. Ia juga pernah menjadi pengurus DPW PP DKI tahun 1985 sampai 95. Dan dia pernah menjadi komite eksekutif PSSI pada 2011 sampai 2015. Ternyata pada 2014-2018 dia juga pernah menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Nomor anggota 405 dari daerah pemilihan Papua.
Dari website dpr.go.id, riwayat pendidikannya hanya mentok di SMA. Gak apa-apa juga sih sebenarnya lulusan SMA. BNPB melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Ya, ini yang saya dapatkan dari website yang terbuka ya, bukan dari hacking-hacking gak jelas kayak Bjorka yang dungu itu. Harusnya menjadi wakil rakyat justru mencerminkan edukasi yang benar, tapi ternyata memang partai pendukung Anies kadernya bermasalah. Gampang kok melihat rekam jejak dari Bapak Robert ini. Kalau saya Jawa sih Barat. memberikan hak buat orang Pusat ini gempa ketawa tercatat dan para berada di anggota darat DPR 10 Republik km Indonesia barat untuk daya nggak usah Kabupaten diajarin Cianjur, cara penyelamatan Provinsi diri Jawa. jika terjadi gempa besar. Asalkan rakyat selamat itu nggak apa-apa kok. Mereka aja yang dikorbankan. Sebagai wakil rakyat harusnya dia berpikir jika ada gempa pasti rakyatnya yang terdampak. Lah ini kok bisa-bisanya ketawa nggak jelas seperti orang yang nggak anggap serius. Saya menunggu klarifikasi orang ini dan permintaan maaf orang ini kepada warga Cianjur. Karena di saat Bapak Robert ini ketawa terbahak-bahak, di Cianjur banyak orang yang ketakutan, menangis, bahkan ada yang harus meratapi kepergian anggota keluarga terdekat. Gak ada pantas-pantasnya ya orang ini untuk tetap ada di DPR. Tertawa di atas penderitaan orang Cianjur, anggota DPR RI itu namanya Robert. Kalau nggak mau diajarin ya biarin aja. Kalau gempa biarin aja dia ketawa-ketawa. Kalau pindah alam ya juga salahkan dia. Karena anggap enteng kan? Setidaknya jika bangunan runtuh masihlah ada pelindung kepala kita. Kalau kepalanya dia ketiban beton masih bisa ketawa-tawa nggak ya kira-kira? Wahai anggota dewan yang terhormat, kalian harusnya lebih simpati lagi kepada rakyat. Aduh, ternyata orang Nasdem toh. Tapi ya kalau ngomongin kader Partai Nasdem mau ngomongin empati juga percuma. Orang pendeklarasian Anies saja 1 hari setelah Stadion Kanjuruhan memakan banyak korban. Ketika musibah dibecandain, saya yakin nuraninya udah BNPB melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Kita tahu bahwa kita harus melakukan mitigasi gempa supaya nggak mati konyol. Orang ini nggak layak jadi pemimpin, apalagi menjadi wakil rakyat. Jangan pilih Anies karena Anies didukung oleh Partai Nasdem. Jadi bagaimana menurut Anda?